Sang suami menariknya kembali ke lantai atas dan menaruhnya di sebuah plastik hitam besar dan meninggalkan di sebuah loteng rumah hingga meninggal. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Cerita Lesta. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Kalau kemarin kita udah bahas hantu-hantu serem yang berasal dari Indonesia, nah cerita kali ini kita akan membahas tentang hantu-hantu serem yang berasal dari Jepang. Jadi filming kali ini aku udah berani sendirian nih guys, karena hantunya tuh jauh dari Jepang. Nggak mungkin ya mau datang ke sini. Secara mau terbang juga jauh, capek ya. Mau naik pesawat, tiketnya mahal. Jadi ya aman lah untuk kali ini ya. Oke guys, gak usah lama-lama lagi. Yuk kita bahas hantu apa-apa aja yang ada di Jepang. Ambil cemilan kalian, cari tempat ternyaman, dan sugeng midangetaken. Hantu yang pertama yaitu Sadako. Dari banyaknya hantu dari kisah horor dari Jepang, Sadako termasuk salah satu hantu yang paling populer. Jika disandingkan dengan hantu Indonesia, kepopulerannya hampir setara dengan sosok kuntilanak. Setiap kali mendengar nama Sadako, maka akan terbayang sosok perempuan dengan rambut panjang dan wajah menyeramkan yang akan keluar dari televisi. Kisah tentang Sadako mulai populer di seluruh dunia dimulai dari dirilisnya film The Ring pada tanggal 18 Oktober tahun 2001 yang merupakan adaptasi dari novel karya Koji Suzuki. Ia kerap kali melakukan praktek paranormal. Suatu ketika, ia melakukan percobaan psikis dengan seorang dokter, namun sang dokter justru menuduh Ibu Sadako membohongi dan memalsukan informasi terkait kemampuan spiritualnya. Dan akhirnya Ibu Sadako memilih untuk bunuh diri karena tidak kuat dengan tuduhan yang dilontarkan oleh para dokter. Kemampuan cenayang sang ibu ternyata diwarisi oleh Sadako. Setelah kematian ibunya, Sadako semakin tertekan, ditambah ia tinggal dengan ayahnya yang kasar. Seiring bertambahnya usia, ia mempelajari secara mandiri kekuatan psikis yang diwariskan ibunya dan kemampuan spiritual Sadako itu semakin meningkat. Mengetahui hal ini, Sadako dibawa ayahnya ke dokter yang pernah melakukan praktek eksperimen dengan sang ibu. Sadako dipaksa untuk melakukan eksperimen sama seperti yang dilakukan sang dokter bersama sang ibu dulu. Sadako dipaksa menggunakan pikirannya untuk membuat kalimat dan gambar yang muncul dalam film fotografi. Di Jepang, hal ini disebut nensa. Sadako berhasil menghasilkan bermacam touch fotografi yang tidak masuk akal jika dinalar secara logika. Sang dokter kembali ingin mempublikasikan hasil eksperimennya yang kali ini dilakukan dengan Sadako. Karena teringat dengan yang terjadi pada sang ibu, Sadako menolak dan melarikan diri. Selanjutnya tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi terhadap Sadako. Menurut cerita yang beredar, ia diceburkan ke dalam sumur tua dalam kondisi hidup-hidup. Sadako mencoba untuk terus naik ke atas. Ia merangkak sehingga kuku-kuku dan pergelangan tangannya patah, namun tidak berhasil. Dan di hari ke-7 akhirnya Sadako mati dalam keadaan penuh dendam dan kebencian. Ia bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Dengan kemampuan spiritual yang dimilikinya, Sadako membalaskan dendamnya dengan secara tiba-tiba masuk dalam rekaman video misterius. Ia muncul sebagai sosok wanita dengan rambut panjang, menutupi muka yang menyeramkan serta mengenakan gaun putih. Dan menurut cerita yang beredar, jika ada orang yang melihat video Sadako tersebut, maka setelah 7 hari, dia akan mati. Cara satu-satunya untuk keluar dari kutukan ini adalah dengan membuat salinan videonya dan memberikannya kepada orang lain. Yang kedua, Kayako merupakan sosok yang paling
Kayako kecil, kedua orang tuanya tidak mempedulikannya sehingga dia tumbuh dengan rasa depresi dan kesepian. Kayako juga tidak memiliki banyak teman. Teman-teman di sekolahnya menganggap dirinya aneh dan sering mengejeknya. Saat Kayako dewasa, dirinya menikahi seorang pria yang bernama Taeko Saeki. Dirinya menyukai pria tersebut karena merasa hanya Saeki seorang yang memperhatikan dirinya. Mereka hidup bahagia bersama dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Toshio. Suatu hari, suaminya mengecek tempat-tempat penyimpanan di kamar mereka dan menemukan buku harian Kayako. Ketika sang suami membacanya, merasa bila Kayako telah tidak jujur dengan dirinya. Ketika Kayako baru tiba di rumah setelah pulang bekerja dan menuju lantai atas, sang suami telah menunggu dirinya dengan sebuah pisau. Tanpa peringatan, sang suami langsung menyerang Kayako, menusuknya berkali-kali. Dan kejadian kejam ini terlihat jelas di hadapan anaknya yang masih kecil. Kayako berusaha lari, namun sang suami terus mengejarnya dengan rasa marah yang besar yang tidak terbendung. Ketika dirinya berhasil mencapai pintu depan rumah, sang suami menangkapnya dan memegang kepalanya kemudian mematahkan lehernya. Menderita luka yang sangat parah, Kayako tetap hidup namun dalam keadaan kritis dan lumpuh. Sang suami menariknya kembali ke lantai atas dan menaruhnya di sebuah plastik hitam besar dan meninggalkan di sebuah loteng rumah hingga meninggal. Kemudian sang suami yang memang sudah tidak bisa berpikir sehat menarik anak laki-lakinya tersebut kemudian menenggelamkannya di dalam bak kamar mandi. Kejam banget nih bapaknya. Karena kematiannya yang sangat kejam dan tersiksa, Kayako diyakini oleh sejumlah masyarakat sekitar menjadi hantu yang penasaran. Menurut kisah rakyat, sang suami tidak lama setelah kejadian tersebut ditemukan meninggal di sebuah jalan dan menurut dugaan polisi, sang suami diduga bunuh diri. Stres gak mu? Setelah kejadian tersebut, rumah yang pernah ditinggali itu dihantui oleh sosok Kayako yang serem dengan rambut panjang, juga ditemani oleh sang anak Toshio. Banyak masyarakat yang bilang, bila Anda mendatangi rumah tersebut, maka Anda akan mendengar suara-suara aneh dari Kayako dan suara-suara geseran tubuh di atas loteng rumah. Yang ketiga, Hanako-san. Cerita-cerita mistis seputar sekolah ternyata nggak hanya terjadi di Indonesia. Di Jepang misalnya, ada sebuah legenda rakyat yang bercerita tentang sosok penunggu toilet sekolah. Sosok itu berwujud gadis berambut pendek dan memakai rok merah dengan baju putih bernoda darah. Gadis itu biasa disebut dengan nama Hanako. Hantu itu kabarnya menghuni toilet wanita di bilik nomor 3 di lantai 3 pula. Cerita mengenai asal mula Hanako-san juga beragam. Di beberapa sumber diceritakan bahwa Hanako-san dulunya adalah seorang anak perempuan yang dibunuh oleh seseorang atau orang tuanya yang kejam di sebuah toilet sekolah. Sementara sumber lain ada juga yang menyebutkan bahwa ia adalah seorang anak perempuan yang bunuh diri di toilet sekolah. Ada pula sumber yang menyebutkan bahwa ia adalah seorang anak yang hidup pada masa Perang Dunia Kedua dan terbunuh pada saat ada serangan udara di toilet sekolahannya ketika ia sedang bermain petak umpet. Hanako-san adalah legenda urban yang terkenal dan tersebar secara luas sehingga memiliki berbagai macam versi. Pemanggilan Hanako-san sering dilakukan oleh anak-anak di sekolah sebagai ritual pembuktian keberanian atau sebagai metode perpeloncoan murid baru seperti legenda Bloody Mary di sekolah-sekolah barat. Hanako-san dipanggil dengan mengetuk pintu bilik ketiga kamar mandi perempuan di lantai 3 sebanyak 3 kali sambil bertanya, "Apakah kamu di sini, Hanako-san?" Apabila ia hadir, ia akan menjawab, "Aku di sini." Di dalam bilik akan hadir sosok gadis dengan rok merah. Kadangkala
Ia juga tampak dengan pakaian putih. Perilaku Hanako-san berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Legenda mengenai dirinya juga bervariasi. Beberapa cerita rakyat mengatakan bahwa saat bilik toilet dibuka, Hanako akan berdiri di atas toilet dengan tatapan mata kosong. Beberapa mengatakan bahwa Hanako-san akan keluar dari bilik untuk mengejar siswa itu dan menyakiti mereka. Di daerah Yamagata, konon Hanako ini punya penampilan seperti kadal berkepala 3 yang akan memakan anak-anak. Saat bertemu Hanako, berlari merupakan pilihan yang paling tepat. Namun, ada juga yang bilang bahwa Hanako itu takut dengan nilai rapor yang bagus. Ini dulu karena Hanako selalu dibully karena mendapatkan nilai yang jelek. Jadi, bawalah selalu kertas hasil ujian kamu yang bernilai sempurna kemana saja kamu pergi untuk mengusir Hanako. Baru kali ini aku tuh denger hantu takut sama kertas ujian. Kocak banget ya si Hanako. Yang keempat, Kuchisake Onna. Kuchisake Onna. Halah, ila Jawa ngomong bahasa Jepang. Kok yang temen toto? Kuchisake Onna, ia berwujud seorang wanita yang bermulut robek. Dalam legenda urban Jepang, ia menutupi mulutnya dengan masker operasi dan sering muncul di jalan-jalan yang sepi. Menurut cerita yang berkembang, ia bertanya kepada orang yang ditemuinya apakah dirinya cantik. Bila orang itu menjawab tidak atau ketakutan melihat wujud seramnya, maka ia akan membunuh orang itu. Bahkan pada tahun akhir 70-an, beberapa sekolah menyarankan agar murid-muridnya pulang secara berkelompok atau ditemani guru-gurunya agar selamat. Dalam legenda, Kuchisake Onna tadinya adalah seorang wanita muda yang hidup pada zaman Heian. Kemungkinan ia adalah seorang istri atau selir samurai. Ia dikaruniai wajah yang sangat cantik namun sombong. Ia juga sering berselingkuh di belakang suaminya. Suaminya yang merasa sangat cemburu dan dikhianati kemudian menyerangnya dan membelah mulutnya dari kuping ke kuping. Sekarang siapa yang akan berkata kau cantik? Gitu, ejek suaminya. Dalam versi legenda urban, Kuchisake Onna adalah seorang wanita korban operasi wajah yang gagal. Konon dokter yang mengoperasi wajahnya memakai pomade dengan bau yang menusuk. Ketika sedang dioperasi, ia tidak bisa tenang karena bau itu, sehingga si dokter secara tidak sengaja memotong mulutnya hingga robek. Lah, robek. Wanita itu kemudian menjadi histeris dan marah lalu membunuh sang dokter. Belakangan ia dibunuh oleh para penduduk kota dan menjadi hantu penasaran. Bukannya kalau operasi itu dibius total ya, tapi kenapa bisa masih mencium-cium bau pomade, malah kayak apa sih gitu ya? Nggak tahu lah. Ada beberapa versi lain mengenai asal-usulnya, namun kurang populer. Misalnya, korban kecelakaan lalu lintas yang wajahnya rusak, seorang wanita yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga merobek mulutnya dengan benda tajam, seorang wanita korban pemerkosaan yang mulutnya dirobek oleh si pemerkosanya, dan seorang wanita yang leluhurnya memperoleh uang haram dengan menyembah siluman anjing sehingga anak cucunya dikutuk bermulut robek dan bila mati akan menjadi siluman. Jadi cerita mana yang kalian percaya? Komen di bawah. Kuchisake Onna menutupi mulutnya yang robek dengan penutup mulut operasi yang sering bergentayangan di kota pada waktu malam, terutama ketika sedang berkabut. Bila bertemu seseorang, terutama anak-anak atau mahasiswa di jalan yang sepi, ia akan bertanya, "Apakah saya cantik?" Bila menjawab iya, maka ia akan membuka maskernya. Bahkan bila seperti ini, pada saat itu bila korban menjawab tidak, maka ia akan dibunuhnya dengan senjata tajam. Kuchisake Onna menutupi mulutnya yang robek dengan penutup mulut operasi dan sering bergentayangan di kota pada waktu malam hari, terutama ketika sedang berkabut.
Bila bertemu dengan seseorang, terutama anak-anak atau mahasiswa di jalan yang sepi, ia akan bertanya, "Apakah saya cantik?" Bila menjawab iya, maka ia akan membuka maskernya dan bertanya lagi. Bahkan bila seperti ini, pada saat itu bila si korban menjawab tidak, maka ia akan dibunuhnya dengan senjata tajam. Bila si korban tetap menjawab iya, Kuchisake Onna akan bergembira dan membebaskannya. Tapi kadang si Kuchisake Onna ini juga nggak konsisten, guys. Karena ada juga yang mengatakan bahwa walaupun korban melakukan itu udah jawab iya gitu ya, Kuchisake Onna akan mengikuti korbannya sampai ke rumah dan kemudian membunuh korbannya tersebut di depan pintu rumah si korban. Bila korbannya wanita, Kuchisake Onna akan merobek mulut korbannya hingga serupa dengannya, dan bila korbannya anak-anak, ia akan memakannya. Ada yang mengatakan bahwa korban akan selamat bila ia menjawab biasa aja. Ada juga yang mengatakan bahwa korban akan selamat bila menjawab lumayan. Jadi bila ditanya sama Kuchisake Onna, apakah saya cantik? Jawab aja, biasa aja. Atau jawab aja, lumayan. Kayak gitu aja. Jadi dengan dijawab kayak gitu, Kuchisake Onna ini akan berpikir dulu, lumayan tuh apa ya? Kok biasa aja? Nah, di saat Kuchisake Onna bingung, kesempatan kita sebagai korban untuk lari menyelamatkan diri. Ada juga versi lain mengatakan bahwa korban dapat balik bertanya kepada Kuchisake Onna. Kalau ditanya apakah saya cantik, balik tanya langsung aja, apakah aku juga cantik? Gitu. Katanya dengan balik bertanya kepada Kuchisake Onna ini, maka ia akan bingung, lalu dia akan pergi. Lucu, konyol nih Kuchisake Onna. Ada juga cara lain untuk lolos dari Kuchisake Onna, yaitu adalah menawarkan permen keras berwarna kuning tua. Karena ia menyukainya tapi tidak bisa menikmatinya sehingga mengingatkannya pada penderitaannya. Selain itu juga bisa dengan mengucapkan kata pomade sebanyak 3 kali, ada yang menyebutkan sebanyak 6 kali. Jadi bilang aja pomade. Apaan sih, gak jelas. Ucapan itu akan membuatnya takut dan kabur karena mengingatkannya kembali pada ahli bedah yang merusak wajahnya. Korban juga bisa memakai pomade untuk mencegahnya untuk diikutinya. Konon, ketika di asrama perempuan dan laki-laki, mereka tidak dibenarkan pergi ke toilet pada malam hari. Kuchisake Onna kabarnya sering menjebak pelajar di toilet untuk membalas dendam pada masa lalunya. Serupa dengan legenda Hanako-san, Kuchisake Onna keluar dengan seruan 10 kali di hadapan pintu toilet yang tertutup. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi di toilet asrama pada waktu malam menyebabkan para pelajar disarankan untuk pergi ke toilet secara beriringan. Yuk, bareng-bareng yuk ke toilet. Kuchisake Onna dikatakan akan membunuh pembuli. Penyebabnya karena dia pernah dibully ketika masih muda sebelum meninggal dunia. Dia akan mengiris leher si pembuli tanpa belas kasihan. Yang kelima, teke-teke. Teke-teke adalah legenda urban Jepang. Gadis sekolah yang jatuh di atas rel dengan tubuhnya yang terpotong menjadi 2 karena ditabrak kereta api yang melintas adalah Kashima Reiko. Karena terlalu pemalu dan penakut, ia sering dirundung oleh teman-teman sekolahnya. Saat bertemu di tempat lain pun, teman-temannya selalu merundung Reiko. Pada suatu hari saat Reiko sedang menunggu kereta, seorang temannya dengan iseng meletakkan jangkrik di atas bahunya. Sontak, ia kaget dan jatuh ke rel tanpa sempat bisa ditolong. Gadis itu tewas di tempat dengan tubuh terpotong menjadi 2 bagian pada bagian pinggang. Arwah Reiko kerap bergentayangan dengan tubuh yang tidak utuh. Ia berjalan merangkak menggunakan tangan dan sikutnya. Gerakan tersebut berbunyi teke-teke. Itulah sebabnya ia disebut sebagai hantu teke-teke. Seramnya lagi, teke-teke berkeliaran dengan membawa sabit. Ia akan bertanya kepada orang di mana kakinya. Orang tersebut harus menjawab di jalur Meijin,
yang merupakan jalur kereta api tempat Reiko meninggal. Jika tidak menjawab seperti itu, teke-teke akan menebas kaki orang tersebut. Konon penampakan teke-teke memang pernah memakan korban. Pada sebuah malam di sebuah gedung tua, ia melihat seorang siswa yang pulang sekolah. Tanpa menunggu waktu lama, ia menampakkan diri di depan siswa malang tersebut dan mengayunkan sabitnya. Itulah tadi kisah hantu teke-teke dari Jepang. Terlepas benar atau tidaknya kisah tersebut, sudah seharusnya kita tidak melakukan perundungan kepada siapapun dan dimanapun. Oke guys, itulah tadi hantu-hantu terkenal dari Jepang. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Bila kalian suka, pencet tombol like dan komen di bawah untuk saran video selanjutnya. Dan jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.